Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dengan kelas tambahan atau pengganti ya di ini. Eh, saya akan mulai kuliah. Saya akan share dulu. Untuk absennya, maaf saya tidak mengset di si master ini. Saya absenkan secara manual saja. Ya. Ya, jadi eh, yang akan kita bahas topik terakhir ini adalah model building atau ya kalau secara harfiah membangun model ya atau ya karena ini membuat model eh, itu dimulai dari data dulu ya. Jadi kalau kita mau buat model itu eh, kita modelnya adalah dari data. Data itu bisa dari eksperimen atau juga bisa dari observasi. Observasi. Kalau eksperimen itu berarti dari kita mengset ya variabelnya, kemudian kita ukur. Kalau observasi itu ya hanya kita ukur saja, kita tidak bisa mengatur variabelnya, gitu ya, variabel independennya. Nah, kemudian dari sini kita bisa buat model, terus nanti ada eh, bisa ada validasi dulu, terus nanti untuk apa estimasi atau prediksi ya di future masa depan ya, di ini. Nah, eh, dalam banyak hal kalau kita punya data itu langsung di split dua, satu untuk pemodelan, kemudian satu untuk eh, validasi ya, jadi separuh ya atau ya sebagian ini untuk validasi lebih sedikit, kemudian nanti kalau sudah oke baru nanti untuk model yang eh, fix ini untuk estimasi atau untuk prediksi ya. Nah, problemnya adalah kalau data itu adalah data sekedar, jadi bukan kita sendiri yang mengambil data, maka kadang-kadang itu tidak lengkap, tidak seperti yang kita harapkan, sehingga nanti akan ada kelemahan di modelnya itu ya. Kalau data yang tidak cukup banyak, maka itu akan tidak memberikan model yang baiknya. Jadi sekarang apa data science itu sangat penting karena istilahnya training ya, datanya makin banyak, maka AI itu dia dilatih dengan banyak data. Ya, demikian juga dengan model building ini, kalau datanya lengkap, banyak, maka akan modelnya juga akan bagus. Ya. Jadi arahnya adalah untuk membuat good prediction equation. Jadi model itu sebenarnya adalah persamaan matematik ya. Jadi Y sebagai fungsi dari X1, X2, X3, variabel yang mempengaruhi pada Y itu. Ya, jadi model building atau model construction, konstruksi model, key to success of value of the regression analysis. Jadi dalam analisis regresi kita pentingnya adalah membangun model. Ya.
Jadi yang model itu harus bisa merefleksikan eh, sifat atau nature yang sebenarnya hubungan antara Y ya dengan X1 variabel-variabel independennya. Ya. The modeling effort will usually be unrewarded kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi model building itu kita menuliskan model yang akan memberikan fit ya yang baik untuk data dan kemudian selanjutnya adalah untuk give good estimate untuk Y atau good prediction untuk future values untuk Y untuk satu nilai independent yang tertentu ya. Jadi misalkan Y itu adalah breaking strength, kekuatan dari apa, patah dari plastik itu bisa dipengaruhi oleh tekanan X ya. Maka fungsinya bisa order 2 ya gitu ya. X1, X2 kuadrat ya. Ya, ini kalau order satu, kalau ini order 2. Nah, sekarang itu sering saya katakan kita harus melihat tren ya. Jadi kita harus sebelum kita memutuskan modelnya, kita bisa melihat trennya. Kalau ini adalah trennya lengkung ya datanya ini melengkung ya, tidak linear, maka kita harus cenderung untuk menggunakan second order model dibandingkan first order model walaupun nanti setelah statistik mungkin R-nya masih tinggi ya mungkin R-nya tinggi tetapi ini polanya dia bukan pola linear ya. Di cirinya itu adalah kalau tidak linear itu ya errornya itu tidak random ini errornya di sini negatif di sini positif ya di sini negatif lagi jadi ada pola error yang selang-seling itu berarti bukan linear. Jadi kalau kita membuat model kita harus melihat dulu sebaran atau scatternya ya. Kalau di Excel itu kita pakai scattergram dulu, terus baru kita lihat modelnya apa yang cocok. Iya. Nah, variabel yang kita bisa pakai untuk membuat model, variabel independennya itu bisa dua macam, yaitu kuantitatif, yang itu adalah sifatnya numerik, ada nilainya ya. Misalkan kalau di kimia itu bisa konsentrasi, maka ya, misalkan 0,1, 0,2, 0,3 molar umpamanya. Terus pH umpamanya, pH-nya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau waktu, ya, dan 10 menit, 20 menit, kemudian 30, dan seterusnya. Itu masih banyak lagi. Yang satu adalah kualitatif. Itu yang tidak bisa dinumerikal, itu hanya kategori saja. Ya, misalkan kalau di kimia fisik, misalkan jenis katalis semuanya. Kalau di organik namanya jenis pelarut, ya solvent. Kalau di lingkungan mungkin kata jenis adsorben, ya. Kemudian mungkin juga bisa apa ya, eh, ada yang membandingkan dari produknya, misalkan bahan kimianya produk perusahaan A, perusahaan B itu juga bisa. Tapi ya bisa juga sih di dalam aplikasi mana yang lebih baik mau bisa. Ya, ya, jadi bisa misalkan ada 3 spesies ya di sini ikan umpamanya gitu ya.
itu maka dikatakan di situ ada tiga level ya. Jadi yang kalau kualitatif itu levelnya ya jenisnya kalau misalkan tadi ada adsorbennya kita mencoba empat jenis, kita bandingkan empat jenis maka ini empat level. Kalau misalkan pH-nya eh, ada lima variasi, ini disebut dengan lima level. Misalkan temperaturnya ada tiga variasi, maka ini dikatakan tiga level. Ya. Nah, model yang paling umum adalah model polinomial. Tentu ada juga model yang logaritmik dan sebagainya, tapi polinomial itu eh, cukup luas untuk berbagai macam bentuk. Walaupun ini adalah model secara empiris ya. Empiris itu tidak berbasis pada teori. Kenapa dia harus order 2, kenapa dia harus order 1, kenapa harus interaksi, itu nanti bisa di apa namanya induksi ya atau deduksi kebalik. Artinya kita setelah ketemu baru kita tafsirkan, bukan dari kita membuat teori dulu terus harusnya begitu gitu ya. Nah, ini order 2, order 3 sampai order P, tapi umumnya sih ya sampai di sini sudah cukup rumit ya. Dan dia juga sudah terpenuhi. Nah, ini yang kita sudah bahas di bab awal itu ada order satu linear, ada slope, intercept dan slope ya. Eh, Banyak dipakai untuk biasanya adalah untuk eh, kalibrasi ya atau kurva standar, ya, walaupun tidak semuanya linier, tapi umumnya adalah linier. Nah, yang order 2 itu ada eh, intercept, koefisien beta satu dan beta 2. Intercept itu artinya pada potong pada sumbu Y atau lengkapnya Y-intercept, Y-intercept, itu X sama dengan nol. Ya, jadi beta satu itu safe parameter, ya. Ke changing shift to the right or to the left ya. Di P1 itu parabola shift kalau beta satunya naik, maka shift-nya ke kanan. Kalau berkurang ke kiri. Nah, beta 2 itu terkait dengan kurvanya ya. Kalau beta 2 negatif itu dia akan ke bawah, kalau positif itu akan ke atas arahnya, lengkungannya ya, terbuka ke atas. Ini gambarnya, ini untuk yang ord satu, ini beta nol itu untuk X sama dengan nol. Jadi titik potong di sumbu Y itu adalah beta nol, terus beta satu itu adalah delta Y per delta X. Ya. Atau kalau dengan atribut mutu ini adalah tangen uh, alfa, alfa di sini ya, kemiringannya. Untuk order 2 ini juga sama, eh, beta nol itu intercept, itu artinya pada saat motong sumbu Y itu artinya X sama dengan nol. Kemudian ini yang positif itu arahnya ke atas, yang negatif itu arahnya ke bawah ya. Nah, ini gesernya itu tadi adalah posisi ini ya. Untuk tergantung pada beta satu apakah dia di kiri atau di kanan ya. Ini yang order 3 itu ada beta nol sama beta satu juga safe, beta 2 kurvaturnya, yang beta 3 adalah reversalnya. Jadi setiap ini akan ada order 3 ada dua ya, uh, peak-nya. Jadi ini adalah intercept-nya. Nah, ini kalau beta 3 positif itu ke atas, ini yang beta 3 negatif ya. Jadi
Ini sama ini ada reversal di sini dari ke bawah terus ke atas. Yang ini dari ke atas terus ke bawah. Nah, ini untuk beta 3-nya. Nah, kalau lebih dari dua variabel independen itu bisa kombinasi ya. Ini ada beta 0, beta 1x1, beta 2x2 sampai beta k(x)k. Ya, jadi bisa gabungan dari banyak variabel secara bersama-sama. Ini yang tidak ada interaksi ya, masing-masing independen. Nah, nanti kalau dibuat grafik misalkan x1, x2 ya. Jadi ini adalah eh, y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2. Jadi ketika x2 sama dengan 0, berarti y sama dengan beta 0 plus beta 1x1. Ya, ini sama dengan 0. Maka itu adalah garis ini ya, x2 sama dengan 0 itu di sini, di bidang ini, maka garis ini adalah y sama dengan beta 0 plus beta 1x1. Nah, yang sebaliknya ketika x1 sama dengan 0, maka y sama dengan beta 0 plus beta 2x2. Jadi x sama dengan 0 itu berarti di bidang ini, di bidang yang di sini ya. Maka garis ini itu adalah y sama dengan beta 0 plus beta 2x2. Ya, jadi ini adalah yang ketika ini adalah beta 0, yaitu ketika x1 sama dengan x2 sama dengan 0 di garis ini. Ya, itu interceptnya di sumbu Z ya. Kalau di sini kita ambil sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z-nya. Nah, itu kalau kita ambil dengan dua dimensi, maka kelihatan X1, X2, X3 itu sejajar ya. Sejajar, tidak ada yang potongan. Itu artinya nilai ini kan slope untuk berarti ini adalah beta 1 ya, karena ini X1, kemiringannya itu adalah beta 1. Jadi eh, ini kemiringan ini ya, ini adalah beta 1, ini sama juga ya. Jadi ini juga beta 1 sama karena ini sejajar ya, sejajar semuanya. Jadi yang beda karena X2-nya berbeda. Tapi betanya sama. Ini dikatakan eh, tidak ada interaksi. Tidak ada no interaction antara X1 dengan X2. Nah, kalau ada interaksi, itu kita punya tambahan suku ini, itu artinya apa? Eh, Misalkan kita mau tadi membuat dua dimensi, itu eh, misalkan untuk kita membuat dua dimensi di sini X1, ini Y, ya. Maka persamaan garisnya nanti, ya, itu adalah EY sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus kalau nilai X2 tertentu ya, jadi eh, beta 2x2 plus beta 3x1 x2. Jadi kalau kita keluarkan x1-nya, maka kalau misalkan x2 sama dengan 1 gitu ya, maka EY menjadi beta 0 plus beta 2 ini sebagai slope interceptnya ditambah
beta 1 plus beta 3 kali X1. Ini kalau X1-nya sama dengan 1. Jadi nilai intercept dan slope-nya untuk X1 tergantung pada nilai X2. Demikian juga sebaliknya, nilai intercept dan slope untuk X2 tergantung pada nilai X1. Ya. Nah, kurvanya akan jadi seperti ini. Ya. Jadi intercept-nya dan slope-nya itu tergantung pada nilai X2-nya. X2 sama 1, 2, dan 3 itu akan berbeda. Ini menunjukkan adanya interaksi ya, interaksi antara X1 dan X2 itu yang dikatakan adanya interaksi. Nah, kalau kita mau menguji apakah interaksinya itu uh, signifikan atau tidak, kita ini nanti bisa pakai uji model ya. Ini yang ada interaksi, ini yang dinamakan model yang lengkap atau komplit ya. Yang ini adalah model yang reduce, yang dikurangi. Dan nanti ada diuji apakah ketika kita menghilangkan interaksi, artinya kita pilih, kalau kita hipotesiskan beta, ya kita hipotesiskan di sini beta 3 sama dengan nol itu tidak ada interaksi. Kalau tidak sama dengan nol berarti ada interaksi. Nanti mana yang terbukti? Nanti dengan uji model ya. Minggu lalu sudah saya cuplik saya kira. Nah, yang lebih lengkap lagi ada tidak hanya interaksi tapi juga order duanya ya. Jadi eh, ini menentukan tipe surface-nya yang beta 4 beta 5 ini ya. Ini yang beta 3 ini rotation of the surface beta 3. Kalau X1 X2 adalah safe. Ya. Ini intercept-nya itu di sumbu Z sebenarnya ya. Kalau kita XY ya, atau kalau ini sumbu X1 X2, jika X1 X2 sama dengan nol maka Y-nya sama dengan beta nol. Nah, ada tiga kemungkinan yaitu paraboloid ya, open upward ke atas, terus ini yang ke bawah, yang ini saddle, bentuk saddle ya. Nah, kondisinya seperti ini. Saddle itu bila B3 kuadrat itu lebih besar dari 4 kali beta 4 beta 5. Kalau kurang, ketiganya lebih kecil dari ini, maka paraboloid upward. Kalau beta 4 dan beta 5-nya itu positif. Kalau downward itu beta 4 dan beta 5-nya negatif. Di jumlah negatif ya. Itu uh, kondisinya ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya jadi seperti ini yang upward ya. Jadi yang kondisi untuk upward tadi adalah selain itu beta 4 dan beta 5 itu lebih besar dari 0. Ini yang downward. Terus ini yang saddle. Saddle itu ya seperti ini ya. Jadi apa kayak ya memang kayak saddle ya. Jadi ini seperti itu ya kurvanya, tiga dimensinya. Nah, di dalam pemodelan mungkin kita hanya mengambil satu bagian dari permukaan ya. Mungkin tidak seluruhnya, kita nggak punya gambar yang utuh, nanti hanya gambar yang sebagian kecil dari sehingga mungkin lengkungnya juga tidak se ekstrim yang ya ada satu surface itu untuk melihat portion of the complete surface ya, jadi hanya sebagian. Very large variety generally curving surface ya. Nah, kadang kita perlu membuat menyederhanakan
itu called quantity dependent variable for one of the variable is in regression ya. Jadi misalkan kalau kita punya 3 level 50, 100, 150, kita bisa membuat model nilai T-nya itu ini kalau kita rata-rata itu minnya sama dengan 100, standar deviasinya sama dengan 50. Ya, jadi kalau kita pakai nanti T-nya 100 dikurang 100 sebagai 50. Jadi 50, 100, 150 kalau dikonversi ini menjadi min 1, jadi 0, jadi plus 1. Sehingga nanti perhitungannya jadi lebih sederhana, itu namanya kita sebut dengan coding. Yaitu transforming a set of independent variable, quali or quanti, into a new set of independent variable. Ya. Jadi kita membuat kode. Ya, jadi itu yang biasa. Jadi kalau di aplikasi mungkin sudah tinggal pilih, tapi kalau di Excel kita harus melakukannya secara manual. Jadi rumus umumnya adalah seperti ini. Yang coding itu adalah UI. Ini rata-ratanya. Terus nilai XI-nya dikurangi rata-rata dibagi SX. Nanti kita coba peragakan ya. Nah, selain itu kita bisa punya model kualitatif ya. Jadi kalau misalkan di sini eksperimen menggunakan 3 bahan bakar gitu ya, ada petroleum base, ada coal base dan blended ya. Berarti kita punya 3 level. Nah, itu rule-nya adalah ini N-1. N level menjadi N-1. Jadi ada butuh dua variabel dummy hanya untuk dummy saja ya. Jadi misalkan ini kalau 3 level kita milihnya ada 2 variabel dummy X1 dan X2. X1-nya ini kita set untuk P. Artinya kalau ketika P kita X1 sama dengan 1. Kalau tidak P ya 0. Ya. Kemudian X2 untuk C, artinya X2 sama dengan 1 untuk eksperimen dengan C, yang selain C 0. Ya. Jadi artinya untuk yang B itu berarti eh, berlaku untuk X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Itu yang disebut dengan eh, baseline. Jadi manapun boleh kita pilih. Misalkan X1 untuk B juga boleh. Ya, tidak masalah. Nah, itu eksperimennya, persamaannya kan ini ya, EY sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Nah, ketika untuk B itu berarti X1 sama dengan X2 sama dengan 0, kita bisa ganti 0 di situ, maka EY sama dengan beta 0. Untuk P itu hanya X1, yang ini sama dengan 0, maka ini adalah eh, beta untuk mu P, respon untuk P, dan seterusnya. Maka kita bisa melihat beta 1 sama dengan mu P dikurangi mu P. Karena mu P sama dengan beta 0 plus beta 1. Beta 0 sama dengan mu P. Ya. Ya, jadi kita butuh K level, kita butuh K min 1. Ya. Kalau kita punya eh, K level, kita butuh K min 1. K min 1. Nah, kalau campur gimana? Misalkan kita punya gabungan antara kuantitatif, itu engine speed, kita punya nilainya ya, kecepatannya berapa. Ini yang fuel, karena ada 3, kita jadi ada 2, X2 dan X3. Ini X1 kuantitatif. Ini interaksinya itu antara X1 dengan X2 dan X1 dan X3. X2 dan X3 tidak bisa interaksi karena
eksperimennya terpisah ya, jadi bukan bersama-sama. Kita tidak bisa mengubah sekaligus ya. Jadi kalau kita X2-nya sama dengan satu, X3-nya 0 dan sebaliknya. Kemudian untuk comparing itu kita nested ya, namanya nested variable itu tersarang ya. Jadi kalau kita punya model satu yang kecil, terus model dua yang lebih lengkap ya, itu dia masuk di dalamnya. Jadi tidak bisa model satu di sini, model dua seperti ini bukan nested ya. Tapi semua variabel yang di model kecil itu akan masuk ke model yang besar. Nah, nanti konteksnya adalah apakah kita bisa memilih yang lebih sederhana. Ya. Misalkan untuk first order model ini, kemudian yang ini adalah second order model, ini interaksi, dan ini yang order 2, ini yang order 1. Ya. Maka disebut dengan nested, tersarang. Ya. Nah, untuk menguji apakah yang model yang lebih sederhana tadi bisa dipakai menggantikan model yang lebih lengkap, lebih banyak petanya, maka kita bisa menggunakan uji F. Ya, uji F itu ketika betanya dikurangi, ya, yang diuji ini adalah beta yang akan ini adalah beta yang atau suku ya, yang akan dihilangkan, ya. Terus itu akan menyebabkan errornya meningkat, ya, meningkat. Nah, itu ada dari yang lengkap ke yang reduce itu maka ada delta SSI nanti ya. Delta SSI itu selisih antara SSI yang lengkap, yang reduce itu yang besar, dan yang kecil. Ini yang S kuadrat itu adalah SSC dibagi dengan degrees of freedom dari eh, apa errornya. Jadi kalau yang model reduce itu hanya sampai G, yang ini sampai K, artinya yang lengkap ya. Jadi selisihnya adalah K minus G. Ini yang diuji. Jadi yang G1 sampai K itu sama dengan 0. Itu artinya bisa diabaikan atau dihilangkan gitu ya. Nah, kalau ada satu, at least one, ini ya, cukup satu saja sudah membatalkan hipotesis nolnya, artinya menolak ya. Nah, rumusnya adalah SSER, ini adalah delta SSE-nya, dibagi beta yang diuji, terus ini adalah MSEC ya, di dalam regresi. Nah, ini SSER, reduce model, complete, dan ini adalah K minus G, K plus 1, and the complement model ini, kemudian ini adalah rejection region-nya adalah FC. Jadi kalau kita punya distribusi F, ya, ini ke sana ekor ya, ini alfa, misalkan 0,05, ini adalah F critical ya. Nanti dari tabel ya, karena di ujian nanti tidak pakai Excel, kita pakai tabel. Tapi kalian harus tahu juga cara menghitung menggunakan Excel. Nah, model yang sederhana itu kalau memang masih memenuhi syarat itu eh, lebih disukai ya. Jadi yang linear model, small number of beta, in situation when two computing agent have essentially the same power, jadi kualitasnya hampir sama, maka kita pilih yang lebih sederhana. Betanya lebih sedikit. Itu prinsip dasar.
Ya, ini yang validasi mungkin saya skip karena waktunya tidak memungkinkan ya. Itu cukup panjang ceritanya. Nah, eh, tadi saya iseng minta ChatGPT untuk ngarangkan data gitu ya. Ini data ada 3 jenis absorben, kemudian 5 variasi waktu, terus diukur apa kapasitas absorpsinya. Ya, ini tidak langsung ya. Kalau sebentar ini belum kelihatan ya di sini. Saya ulang ya. Jadi ini satu model eh, ya terus terang ini dari dikarang ya, direka oleh ChatGPT datanya. Ya. Bukan dari referensi dan juga bukan dari eksperimen. Nah, itu kalau saya plot datanya seperti ini. Jadi kalau kita secara kasar, kalau kita trend line mungkin kita pakai ya ini saya pakai dua monitor ini polinomial. Ya, kalau kita masukkan ke display ya 0,9899 ya. Kalau ini kita juga sama, kita pakai polinomial juga, kita masukkan ini ya, dia yang hijau ya ini ya. Bagus juga ya 0,99. Yang ini kalau kita plot trend line juga pakai polinomial, kita masukkan persamaannya. Yang paling atas itu 0,99 juga ya. Kita coba kasih label, ini belum ada labelnya ya. Legend. Itu yang A, itu yang biru, yang eh, merah itu B, yang hijau C ya. Nah, sekarang kita coba regresinya. Jadi kalau ini kita butuh, karena ada 3 variabel ini ya, kualitatif, kita jadi, ini saya perbesar dulu, ya, ini kita butuhnya, jadi ada X1, misalkan ini untuk A, ya, X2 ini untuk B, ya, jadi nanti untuk C itu X1, X2 sama dengan 0. Terus ini adalah kuantitatif ya. Jadi ini adalah Y-nya. X3-nya itu kita coding sekalian ya. X3-nya kita cari rata-ratanya dulu. Average untuk data X3 waktu sama. Sama jadi sama sini. Kemudian STDEV-nya untuk data ini sampai 50. Ya, jadi codingnya adalah X3. Ya. Sekarang ini kita pilih dulu eh, yang A, ini kita berikan angka 1. Yang untuk A itu X2-nya sama dengan 0. Jadi ini kita copy untuk yang eksperimen A. A itu sampai di sini ya. Untuk yang B itu berarti X1 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1. Ini kita copy untuk semua. Yang B ya, sampai di sini. Nah, yang C itu dua-duanya 0. X1 sama dengan 0,
X2 sama dengan 0. Ya. Kalau ini kita copy sampai ujung. Nah, sudah ini untuk variabel kualitatifnya. Kuantitatifnya kita coding sekalian ya. Ini X3-nya sama dengan eh, ini dikurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasinya ya. Jadi ini rata-rata dan kita berikan dolar, ketemu itu kemudian kita copy sampai ke bawah, ya ada nolnya ya. Ini tadi saya pesennya triplo, buatkan data triplo. Nah, sekarang interaksinya bisa kuali dengan kuanti ya. Jadi X1, X3, X2, X3. Sekarang X3-nya kita kuat yang kuadrat juga, yang kualitatif nggak bisa kuadrat ya, jadi hanya Kucing yang yang anu nggak kuantitatif. sih yang berat di kelasnya siapa Mas Tado? Berat di kelasnya Mas Rizal. Ya. Nggak tahu, yang lain kayak belum selesai deh. Oke. Ada yang bocor suaranya? Atau bertanya? Ya, X1, X3 berarti X1 dikalikan X3, terus X2, X3 berarti X2 itu yang ini kali X3, ini yang X3 kuadrat ya. Nah, ini kalau kita copy sampai ke bawah, ya. Nah, sekarang kita coba buat eh, regresinya ya. Eh, data analisis, regression. Nah, kita masukkan Y-nya adalah yang ini ya. Kapasitas absorpsi ini sebagai Y semua sampai akhir. Terus X-nya kita sama labelnya. Jadi X-nya adalah dari X1 sampai X. Oh, salah, sebentar. Ini adalah, nah, kita ulang saja. Ini karena ini X3 kuadratnya, supaya nggak salah. Kita ulang ke data, data analisis ya, regression, kemudian Y-nya adalah kapasitas absorpsi dari semua, terus X-nya adalah dari X1 sampai X3 kuadrat, semua data. Setelah itu output ringnya misalkan kita pakai complete, ini yang paling lengkap, confidence-nya 95%. Nah, ini uh bagus sekali. Hmm, oke. Ya, tinggi sekali ya. Ini data simulasi karena pakai Triplo jadi sangat aman. Ini F-nya juga sangat tinggi ya. Terus p-value-nya juga sangat bagus di sini. Ya, karena data sintesis ya, sintetis. Oke. Ya, jadi nanti kalau karena ujian nanti nggak boleh pakai laptop ya, eh, postbook, maka nanti mungkin ini saya hitungkan, ya artinya di ujian saya berikan ini, tapi ini saya hilangkan gitu ya, supaya saudara tahu ini dari mana.
Mungkin ini saya hilangkan, ini juga saya hilangkan. Ya. Nah, 6 itu dari mana? 6 itu adalah K ya. Jadi 6 ini adalah K. Ya. K itu adalah banyaknya beta. Ya. Jadi beta 1 sampai beta K. Beta 0-nya nggak dihitung ya. Nah ini adalah N minus K plus 1 ya. N-nya 45, kalau K-nya 6 berarti 45 kurangi 7, ini 38. Yang ini adalah N-1. Jumlah dari dua ini sama dengan ini. Nah, MS itu adalah SS-nya dibagi DF-nya. Ya. Ini SS-nya, ini DF-nya. Terus ini adalah F, itu adalah MS regresi, MS regresi dibagi dengan MS residual. Ini yang disebut dengan SSA. Jadi nanti yang dibutuhkan itu adalah SSA ini ya, sama MSA. Nah ini 41. Nah ini nggak bisa ditabel, kita bisanya nanti diganti dengan F critical ya, F critical. Jadi F critical itu diperoleh dari tabel ya. Saya tabel nanti saya eh, cropkan dari buku ini, nanti saya cropkan. Hmm, hmm, hmm. Nggak keluar ya. Ya, ada tabel statistik di belakang, tabel F ya. F distribution ini untuk 0,10, ini untuk 0,05 ini ya. Jadi di sini kita pakai tabel yang 0,05 ini. Nah, DF-nya itu adalah dari data tadi, Excel-nya tadi. Yang mana? Excel. Excel, kita tutup dulu. Ini ya. Ini adalah DF1 638. Wah, ini besar sekali ya. 638, kalau ini saya tutup, kembali ke DM yang mana? Ya, 6 itu di sini ya. 38 ini mungkin nggak cukup. 38 tidak ada ya. Berarti antara 30 dan 40. Nanti harus agak susah nih, harus diinterpolasi ya. Kira-kira eh, jadi 30, kalau lihat tabel eh, yang ini untuk yang ke kanan ya, di bawah juga hanya antara 30 langsung 40. Jadi kita kembali ke Excel-nya. Excel. Ya, jadi kalau mencari tabelnya jadi eh, 30, ini 40.
Terus di sini nilainya adalah berapa tadi? 30, 40. Ini untuk yang di yang di sini. 2,42 dan 2,34. Ya. 2,42, 2, eh kok lupa. 2,34 ya. 2,34. Tahu ya caranya interpolasi ya. Berarti kalau untuk 38 berapa? Jadi kalau ini kita copy ke bawah untuk 38 itu berarti lebih dekat ke 2,34 ya. Jadi eh, karena lebih ini berarti sama dengan 2,34 ada tambahkan ya. Jadi kalau kita melihat kurvanya itu berarti ini 40, ini 30 ya. Itu berarti dia naik ya, naik ke sana. Ini yang 2,42, ini yang 2,34. Kalau 38 berarti di sini ya ditambahannya itu adalah ketinggian ini ya. Berarti itu adalah sama dengan berapa? Tingginya ini, selisihnya selisihnya ini ya, selisihnya ini kan 2,34. Ini delta Y-nya, ini delta X-nya, terus ini yang delta X kecilnya ya. Jadi sebanding dengan delta X itu ditambah ya, ditambah eh, berarti 40, sorry, 40 kurangi 38 dibagi 40 kurangi 30 dikalikan dengan delta Y-nya 2,42 eh, titik ya, dikurangi 2,34. Ya, nanti saya carikan ya nggak harus pakai ini ya. Sudah terlanjur. Kenapa? Hmm, hmm, hmm. Oh, kurungnya. Ini harus pakai kurung. Ini juga pakai, oh ya, ya 2,356. Jadi ini kritikalnya adalah 2,356. 56. Nah, kita coba cross check dengan kalau pakai rumus itu sama dengan eh, F INP RT right there, probability-nya adalah 0,05, DF1-nya yang 6, DF2-nya 38, 2,35 ya, beda dikit ya ini. Nah, jadi ini H0-nya adalah beta 1, beta 2, sampai beta 6 sama dengan 0. Yang HA-nya beta 1, at least 1 beta tidak sama dengan 0. Nah, F-nya adalah
SS sorry, MSE regresi dibagi dengan MSE eh, apa dari residual ya, residual. Itu kalau dihitung sama dengan 1152,6 ya, 1,7. 1152,67 ya. Terus ini F hitungnya. F kritikalnya adalah sama dengan dari tabel tadi adalah 2,356. Nah, karena F hitung itu lebih besar dari F kritikal, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak ya. Jadi artinya at least satu eh, satu beta itu tidak sama dengan nol. Artinya kita bisa pakai model yang dibuat model lengkap ya. Itu oke atau signifikan ya, gitu. Itu kira-kira maknanya. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini adalah nilai intercept dan betanya ya. Kita sekarang menerjemahkan ke grafiknya ya. Jadi itu itu artinya ini adalah eh, beta nol, beta satu, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6. Padahal modelnya adalah Y sama dengan beta nol ditambah beta satu X satu itu untuk A ya, beta 2 X 2 untuk B, terus beta 3 X 3, terus beta 4 X satu X 3 ini untuk A, beta 5 X satu X2 X3 itu untuk B, dan beta 6 X2 pangkat 3 X3 pangkat 3 pangkat 2 sorry. Nah itu jadi kalau untuk A, jadi sebentar ini saya perbesar saja. Kalau kita pakai tadi adsorben A gitu ya, berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi, jadi Y-nya menjadi beta 0 ditambah beta 1 X1, berarti beta 1 kali 1, ini yang akan jadi intercept yang baru. Terus beta 2-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0 ya, ini 0, ditambah beta 3 X3. Nah, ini beta 4 X1 sama dengan 1 kali X3. Nah, ini yang jadi slope yang baru. Terus beta X2-nya sama dengan 0, berarti beta 5 kali 0 kali X3. Nah, ini 0 ya, ini 0. Terus ditambah beta 6 X3 kuadrat. Nah, jadi untuk A nanti akan menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ini ya, beta 1 itu sebagai intercept yang baru ya.
Terus ditambah beta 2-nya adalah 0 ya. Kemudian beta 3x3 itu slope-nya adalah beta 3 dan beta 4 ya, beta 4. Jadi ditambah beta 3 ditambah beta 4, terus ini adalah x1 ya. Terus ditambah beta 6 kali x1 kuadrat ya, kuadrat. Nah, ini persamaan untuk A ya. Untuk A jadi seperti itu ya. Sehingga kita bisa membuat eh, grafik kalau tadi A itu dari 10 kita hanya 10 sampai 50 ya. Eh, kita bisa membuat model untuk X1-nya dari 10 misalkan 10,5 sampai 50 ya. Ini model ya. Sampai banyak sekali. Sampai 50 ya. Nah, Y-nya berapa? Ya, Y-nya itu sama dengan 20,1 ditambah ini beta satunya dikalikan dengan X-nya yang ini, terus ditambah ini beta yang baru untuk pangkat 2-nya dikalikan X1 pangkat. Oh, nanti kita tadi pakai model ya. Sorry, sorry. Pakai pakai coding maksud saya. Jadi codingnya adalah kalau kita kembalikan ke codingnya ini ya. Kita sorry, kita kembalikan dulu ke codingnya. Ini adalah ratanya, ini tanda deviasinya. Jadi kalau kita kembalikan, kan tadi rumusnya adalah eh, X sama dengan T minus X bar dibagi dengan SX ya. Jadi kalau kita mau kembalikan ke T berarti ke data aslinya berarti X bar ditambah eh, nilai X-nya dikalikan dengan SX-nya ya. Jadi kalau ini kita selipkan dulu, nggak bisa ya, kita geser satu. Ini yang nilai original ya, original itu adalah X rata-ratanya ditambah nilai X-nya yang hasil ini dikalikan dengan standar deviasinya. Ini yang harus kita berikan dolar. Sorry, bukan, tapi yang A18-nya diberi dolar. Nah, ini kalau kita kok jauh sekali. Sorry, masih kembali. Codingnya sama. Jadi 10 eh, dikurangi dengan itu dibagi dengan ini. Ya, sama codingnya. Kita coding dulu baru kita. Nah, ini terus
ini yang kita sudah di dolar ya. Kita copy sampai 50. Terus ya mungkin ini nggak perlu kita munculkan semua angkanya, kita cukup dengan eh, tiga saja ya. Nah, ini juga eh, biar nggak terlalu ruwet. Sekian, sudah kita cek. Oh, itu, ini yang ke sini ya. Ya, ini datanya. Terus kita copy sampai di bawah. Kok bisa? Oh, belum di-update dulu lagi. Hmm, hmm. Ini dolar semua ya. Eh, D19 tidak di-update dolar, K16 di-update dolar. Iya, kalau ini kita copy. Nah, kita bisa membuat curve, insert, eh, ya, select data, ini untuk A, terus X-nya adalah yang ini. Terlalu banyak katanya ya. Change chart type menjadi ini saja. Format data series, garisnya kecil saja ya. Ini untuk A. Ya. Kalau kita masukkan data legendnya ya. Diagram. Nah, sekarang untuk B, kita pindah ke atas ini. Untuk B itu adalah eh, X2-nya yang sama dengan satu ya. Jadi kalau untuk B, eh, ini saya insert aja dulu. Untuk B, itu X2 sama dengan satu ya. Jadi nanti beta nolnya itu adalah yang X2-nya satu. Jadi ini beta nolnya ditambah yang ada X2-nya. Ini adalah yang satu. Yang ini nol nanti ya, ini yang satu. Ya, itu adalah beta nolnya ditambah beta satunya adalah dari X1 ke X3 ya, ditambah yang ada X2, X3-nya ini. Ya, karena X2-nya sama dengan satu. Terus ini adalah X1, terus yang ini adalah sama ya. Ini tetap untuk yang X3 X3 ya X3 kuadrat ya. Jadi ini adalah ya
Sorry, ini sebenarnya adalah X3 ya. X3 yang kuantitatif waktu. X3 ini adalah X3. Jadi beda di intercept dan slope-nya. Nah, sekarang kita coba ini untuk yang kita beri warna beda ya. Hmm, hmm. Nah, ini kita pakai yang ini YA gitu ya. Ini yang YB itu kita coba Ctrl C. Yang original itu yang ini yang codingnya ya, X3. YB kalau ini kita copy ke Ctrl C, Ctrl V, kita cek rumusnya. Ini kita pindah ke bawah, ini yang miliknya B. Terus ini datanya yang ini ya, X3-nya yang di situ. Oke ya, D20. Nah, itu nilainya. Kalau ini kita copy sampai bawah, oke, itu nilainya. Kemudian kita tambahkan ke grafik ini. Ini yang untuk B. Eh, Select data, kita tambahkan add untuk yang B, ya. Y-nya adalah yang ini, YB. YB, X-nya, oh sorry, kebalik. X-nya yang ini, yang asli sampai di sini. Kemudian Y-nya adalah yang ini yang Y-nya. Kalau kita oke. Ya ini ada untuk yang B ya, yang merah. Ya, ya curve-nya sama, hampir sama ya. Eh, tapi intercept-nya akan beda, potong di ini. Nah, sekarang yang C itu kalau insert yang C itu kalau X1 X2 sama dengan 0 ya. Kita beri warna yang beda. Berarti Y, IC ya ini ya. Berarti dari persamaan itu yang ada X1 X2 sama dengan 0. Jadi hanya beta 0 saja. Ini asli ya. Jadi tidak ada tambahan dari ini. Ini baseline-nya beta 0 ditambah beta satunya yang asli juga, yang X3 ini beta satunya, kemudian X3, terus yang ini adalah asli juga ya, X3 kuadrat. Nah, sekarang kita copy untuk YC. Kita copy, terus kita cek rumusnya. Ini kita YA-nya adalah yang ini, apa X3-nya, kemudian koefisiennya yang ini ya, pakai yang sekarang tinggal kita copy sampai ke bawah, terus kita masukkan ke grafik tadi.
select data, kita add yang untuk yang C, C ini ya. X-nya adalah sama dari sini sampai ke bawah, Ctrl Shift panah bawah bisa ya. Terus yang Y-nya adalah kita bisa pakai ini, Ctrl Shift panah atas, kita turunkan satu sampai situ. Terus kita oke, oke, maka muncul di sana ya. Jadi agak beda ya, eh, grafiknya agak beda di situ, kemiringannya dan sebagainya. Jadi yang A, B, dan C. Ya, jadi ada interaksi antara jenis adsorben dengan waktu eksperimen ya. Jadi polanya berbeda. Ya, itu kombinasi antara data kualitatif dan kuantitatif. Jadi karena hasil eksperimen sudah sangat tinggi, ya mungkin kita tidak perlu mereduksi ya, dan kurvanya juga lengkung. Jadi saya kira ini ode dua sangat baik ya. Itu ya untuk modelnya. Ya, jadi saya kira ini nanti untuk regresi, kemudian untuk tabel, terus mungkin kalau untuk ujian tidak sampai ke grafiknya ini ya, tapi paling tidak saudara bisa membuat persamaan untuk A, untuk B, dan untuk C ya. Dari data ini mencari persamaan untuk kalau aspen A apa persamaannya, aspen B apa, aspen C apa gitu ya. Saya kira itu bisa untuk apa, tinggal nanti mengujinya saja ya. Oke, masih ada waktu 5 kira-kira 13 menit ya. Ada pertanyaan dulu barangkali? Ya. Kemudian yang mungkin saya ingatkan juga mengenai oh, ini tadi ya, nested tadi ya, nested. Yang nested itu ini ya, karena close book ya, jadi persamaan ini yang paling mudah yang mana ya? Ini ya, yang paling mudah ini. Jadi SSER, SSEC, dan MSE. Ini beta yang diuji, ini hipotesisnya ya. Jadi nanti eh, apa bagaimana hipotesisnya, terus uji FC-nya dibandingkan dengan F kritikalnya dari tabel ya. Mungkin dua soal itu ya kira-kira untuk ujian. Kalau dari yang terbaru kemarin, karena kelasnya ada 4, mungkin agak bervariasi untuk latihannya ya. Eh, Data aslinya adalah ini, X1, X2, X3, datanya nggak cukup ini ya. Jadi datanya nggak cukup. Ketika bikin komplit,
Ya, ini ketemu tidak signifikan ya. Kemudian direduksi, kalau tadi ada berapa? 9, di sini ada 6. Ya, ini sudah lebih kecil dari 0,05 ya. Oh, yang tadi yang komplit itu yang ada 9 itu 0,08. Jadi ini tidak signifikan ya. Di sini juga sebagian besar not signifikan karena ini T critical-nya ya. Ada rumusnya di situ. Terus T INP 2T 0,05, N-2, N-2 itu adalah dari observation min 2. Jadi kalau ini tambahan yang bukan output dari Excel, kita hitung kalau T statistik ini T statistik aslinya kan minusnya ini dibuat absolut. Nah, kalau lebih besar dari T critical maka itu signifikan. Kalau lebih kecil itu not signifikan. Kalau yang dari Excel ini kalau lebih besar dari 0,05 itu tidak signifikan. Kalau lebih kecil itu signifikan. Ya, sama artinya ya. Nah, ini hipotetesnya adalah H0 apa beta 0 sampai beta 9 ini tidak signifikan atau sama dengan nol. Nah, kemudian ini terbukti karena H0 diterima karena F hitungnya itu lebih besar dari sorry F tabelnya 4,77 ini dari tabel ya, lebih kecil dari ini berarti dia di sebelah kiri kritikal ya, jadi H0-nya diterima. Kalau lebih besar itu baru ditolak. Nah, atau kebalikannya, kalau signifikannya lebih kecil dari 0,05 berarti ditolak H0-nya. Kalau lebih besar berarti diterima, artinya beta ini tidak signifikan atau model ini tidak layak ya, tidak layak. Nah, kemudian direduksi dari eh, beberapa X1, X2-nya masih ada, faktor yang kuadratnya yang dihilangkan ya. Yang ini dihilangkan, maka kemudian menjadi 6 ya. Di sini 0,018 sudah di atas eh, ini ya sudah di atas 4, ini kalau dihitung tabelnya adalah 68 ya. Kita hitung dari 68 itu ini 6, kemudian 8, kok 8 mesti langsung ya. 6 dengan 8 itu 3,58 ya. Jadi di sini F kritikalnya adalah waduh, lupa gampang 3,58 3,58. Nah, kesimpulannya adalah karena F hitung itu lebih besar dari F critical. Ini F critical itu adalah 0,05 6,8 ya. Itu maka H0 ditolak. H0-nya adalah beta 1 sampai beta 6 ini sama dengan nol semua. Ya, artinya tidak signifikan. Ya, ternyata ini signifikan. Artinya kita menolak itu nol. Artinya model ini tetap layak untuk dipakai. Nah, kemudian dari p-value kita coba menghilangkan yang interaksi X1, X3 dan X2, X3 yang tidak signifikan, kita asumsikan ya. Jadi yang reduce yang kedua itu hanya 4 ya. Terus ini lebih baiknya. Sekarang ini berarti 4, 10 ya, 4, 10. Di sininya 4 DF1-nya terus ininya 10. 3,48 ya, 3,48 ya, F kritikalnya adalah 3,48. Jadi sama di sini eh, ini F kritikalnya ya. Jadi F hitungnya lebih besar dari F kritikalnya, berarti H0 ditolak ya. Artinya modelnya ini layak ya.
model itu layak digunakan untuk estimasi atau prediksi. Nah, memang masih ada satu nilai beta yang eh, tidak signifikan, ya, ya, tapi masih secara ini masih sangat baik. Nah, sekarang berarti dari 6 ke 4 ada dua beta yang ditolak, ya. Jadi kalau H0-nya ini untuk yang reduksinya, ya. Terus beta apa 5 dan 6 itu sama dengan nol, atau kalau nggak diterima ya tidak sama dengan nol, ya. Nanti F calculated itu lebih besar dari F critical, berarti ditolak. Artinya kita tidak boleh menghilangkan beta 5 dan beta 6. Nah, dari ini SSER-nya adalah yang di sini, ya, 2,448. SSEC-nya komplit yang ini, ya, yang sudah 6 tadi. Itu 2,36501. Ya, terus MSCC-nya dari reduce-nya yang di sini, ya. Jadi yang dipakai ini. Kita reduce, tapi reduce yang lebih lengkap daripada reduce 2. Ini yang dipakai, ya, MSCC-nya. Terus ini adalah K-nya, ya. Jadi K-nya sama dengan 6, G-nya yang di sini 4, ya. Yang model yang lebih sedikit. Nah, K-G-nya sama dengan 2, N-nya 15, datanya ada 15. Terus N K-1 sama dengan 8. K-nya ini, ya, alpha 0,05. Nah, F calculated itu adalah F reduce dikurangi SLC reduce kurangi SLC complete dibagi dengan apa K-G, ya, terus dibagi dengan MSC. Nah, itu ketemunya adalah 4,459, ya. Sorry, 0,2. Nah, F critical-nya itu kalau dari rumus itu ketemunya 4,459, kalau dari tabel itu adalah DF1-nya 2, DF2-nya 8. Dari tabel di sini, ya, kembali 2, 8, 4,46, ya. 4,46, kita kembali ke sini, ini, ya. Ini dari tabel, ini dari rumus. Karena lebih kecil, maka H0-nya ditolak. Kita mengatakannya kita gagal menolak H0, atau sama saja kita menerima H0. Artinya kita memilih menggunakan reduce modelnya, ya. Artinya reduce modelnya masih bisa diterima, ya. Dan memang cukup baik ininya. Walaupun kita kurangi betanya, ternyata masih cukup baik. Oke, saya kira itu, ya. Nanti kira-kira gambarannya yang harus saudara kuasai, ya, mengenai model dan juga mereduksi model, ya, untuk parsimonious, menguji pengurangan beta pada model. Baik, ada pertanyaan? Kalau dari sini pesertanya ada 30, ya. Baik, kalau nggak ada, saya kira sampai di sini. Selamat eh, berakhir pekan sambil menyiapkan ujian, ya. Minggu depan sudah mulai ujian. Jaga kesehatan supaya bisa ikut ujian dengan, ya. Seperti itu.